Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Di suatu kota di Korea, terdapat dua orang yang sedang berkelahi. Hal itu menarik perhatian semua orang. Tiba-tiba, muncullah seseorang yang sedang sibuk menelpon mendatanginya. Dengan mudah, dia menghentikan mereka berdua. Orang itu bernama Masukdu. Dia adalah seorang polisi senior, yang bertugas di kota tersebut. Bagi para gangster, keberadaan Polisima merupakan sebuah mimpi buruk. Tidak ada bos gangster yang berani melawannya. Alhasil, kejahatan di kota tersebut bisa terkontrol berkat adanya Polisima. Terdapat 3 kelompok gangster di daerah tersebut. Geng Venom dipimpin oleh An Sung Tae. Geng Isu dipimpin oleh Jang Isu. Sedangkan Geng Chunsik dipimpin oleh Hwang Chunsik. Suatu ketika, anak-anak dari Geng Venom sedang bersiap ingin menyerbu Geng Isu. Tiba-tiba Polisima menghadang mereka. Melihat itu, bos dari Geng Venom keluar dan menjelaskan semuanya. Namun Polisima ingin mengurus masalah ini, dan menyuruh mereka kembali ke tempatnya semula. Kemudian dia menuju ke lokasi dari Geng Isu, untuk mencari orang tersebut. Mengetahui polisi mencarinya, orang itu mencoba untuk lari. Mengira dirinya sudah lolos, ternyata dia sudah dihadang Polisima. Orang itu mencoba melawan, namun hanya dengan sekali pukul, Polisima berhasil membuatnya pingsan. Ya, sum. Ya! Pelaku tersebut kemudian dibawa ke kantor. Karena pukulannya sangat kuat, dia memakaikan helm kepada orang tersebut, agar tidak pingsan ketika diinterogasi. Selain itu, dia juga mendatangi markas dari Geng Isu. Setiap orang yang menghalanginya, langsung dia jatuhkan. Setelah bertemu dengan bosnya, dia ingin mengajaknya untuk bertemu dengan bos Geng Venom. Polisima berniat ingin mendamaikan mereka berdua. Tidak mudah bagi dua pemimpin untuk saling memaafkan. Mau tidak mau, Polisima menggertak dan mengancam mereka. Hal itu membuat mereka berdua ketakutan. Oleh karena itu, dengan terpaksa mereka berdamai. Di sudut kota yang jauh dari pemukiman, terdapat 3 orang yang sedang menyiksa 1 orang. Pemimpin dari kelompok itu bernama Jang Chen. Orang yang mereka hajar tersebut berhutang uang kepada mereka, tentunya dengan bunga setinggi langit. Namun ketika jatuh tempo, dia tidak bisa membayarnya. Karena tidak ada jalan lain, mereka terus menyiksa orang tersebut. Ternyata, orang yang disiksa itu adalah anggota dari Geng Venom. Melihat anak buahnya disiksa, tentu saja bos Geng Venom marah. Jang Chen menjelaskan, orang itu berhutang uang dengan mereka, dan harus membayarnya. Namun bos Geng Venom tidak berniat melunasi hutang tersebut, dan malah mengancam Jang Chen. Dikira takut, semua tidak mengira dia dan 2 temannya menusuk bos Geng Venom. Melihat bosnya mati, mental anak buahnya langsung jatuh, dan akhirnya tunduk kepada mereka. Di lain tempat, Polisima diundang pemimpin Geng Chunsik ke tempat karaoke. Setelah pembicaraan yang singkat, sudah waktunya Polisima untuk pergi. 안녕하세요. Namun, ketika melihat LC baru di karaoke tersebut, dia mengurungkan niatnya. Dan di waktu yang sama, Jang Chen dan 2 temannya juga berada di tempat karaoke tersebut. Polisima yang ketiduran di tempat karaoke, tiba-tiba dibangunkan. Ternyata, semalam terjadi sebuah keributan di sini. Dan salah seorang karyawan, disiksa oleh pengunjung karaoke tersebut. Pelaku tersebut adalah 3 orang yang masuk bersamaan dengan Polisima. Pada awalnya, para LC yang menghibur mereka dilecehkan.
Kemudian manajer karaoke dan bodyguard melerai mereka. Karena merasa dihina, ketiga orang tersebut kemudian menyiksa si bodyguard dengan keji. Tentunya pemimpin geng Chunsik tidak terima, karena seseorang mengacaukan bisnisnya. 아가들 불어서 왔나 알아봤나? 예, 형님. Kemudian, dia ingin mencari orang tersebut. Polisima memanfaatkan geng Isu untuk mencari keberadaan pelaku keributan di karaoke. Selain itu, dia mendapatkan info terbaru dari mata-matanya. 독사가 죽었단다. Dan pembunuhnya adalah orang yang sama dengan pembuat keributan di karaoke. Tiba-tiba Polisima mendapatkan kabar yang menggemparkan. Telah ditemukan sebuah mayat yang bagian tubuhnya sudah dimutilasi. Dan setelah diotopsi, orang itu adalah bos dari geng Venom. Sekarang ini, anggota geng Venom sudah tunduk kepada Jiang Chen. Dia berniat untuk menguasai seluruh gangster di kota ini. Langkah awalnya yaitu, dia mendatangi geng Isu. Mereka mencoba untuk membuat keributan, dan memancing geng Isu untuk keluar. Melihat bisnisnya diganggu, tentu saja bos dari geng tersebut menunjukkan diri. Orang yang ada di luar memberitahu, bahwa Jiang Chen ingin menemuinya di dalam. Dengan berbagai ancaman yang dilakukannya, dia berniat merampas bisnis dari geng Isu. 이제 여기는 의심도 하지 말라. Selain itu, mereka juga memeras seluruh usaha hiburan di daerah itu. Karena kekejamannya, semua tidak berani dan akhirnya mengalah. Di lain tempat, polisi dibuat pusing dengan kasus itu. Mereka sedang memikirkan bagaimana caranya menangkap ketiga buronan tersebut. Berdasarkan info yang ada, mereka bertiga adalah gangster dari Changwon. 쓸만한 게 있을라나 모르겠네. 미랑한 놈들이라가지고. Mereka terkenal akan kekejamannya, dan tak ragu untuk membunuh targetnya. Dan saat ini, mereka berhasil menyelundup dari Cina ke Korea. Pada malam harinya, mereka pergi makan ke sebuah kedai. Tiba-tiba tiga orang yang mereka cari, yaitu Jiang Chen dan anak buahnya, juga makan di tempat itu. Polisima yang menyadarinya, mencoba bersikap tenang. 오네. Dia menyuruh anak buahnya untuk bersiap-siap. Namun Jiang Chen merasakan ada sesuatu yang mencurigakan. Dia mengetahui bahwa ada yang mengawasi mereka. Dan ketika waktunya tepat, dia melemparkan air panas kepada salah satu polisi. Kemudian dia dan gerombolannya langsung melarikan diri. Polisima mencoba mengejarnya, namun mereka berhasil lolos. Di lain tempat, geng Chunsik, pemilik tempat karaoke menangkap anak geng Venom, yang menjadi anak buah Jiang Chen. Huang Chunsik mencoba menginterogasi orang itu, dan mendapatkan info menarik. Ternyata orang tersebut juga tidak menyukai Jiang Chen, karena kekejamannya. Dia terpaksa tunduk, karena takut nyawanya melayang. 한 번만 기회를 주셔. Dan akhirnya orang itu dilepaskan, karena dia akan membantu menyingkirkan Jiang Chen. Hari berikutnya, Polisima dan timnya menjenguk anak buahnya yang terluka tempo hari. Walaupun terlihat garang pada para gangster, dia sangat perhatian pada anak buahnya. Untuk beberapa hari, polisi tersebut disuruh istirahat, sampai kondisinya benar-benar pulih. Selain pada anak buahnya, dia juga perhatian kepada salah satu anak kecil yang bekerja di kedai makan. Dia hidup sebatang kara, karena ibunya sudah pergi dengan orang lain. Namun dia tidak berkecil hati, dan terus melanjutkan hidupnya dengan usahanya sendiri. Di situ, Polisima merasa salut dengan anak tersebut. Tiba-tiba geng Isu menyerang tempat usaha Jiang Chen. Pagi harinya, tangan kanan Jiang Chen marah mengetahui tempatnya dirusak. Dia langsung ingin mendatangi geng Isu, dan membuat perhitungan. Namun, ternyata itu adalah strategi bos geng Isu, untuk memancing mereka keluar satu persatu. Dan di sebuah gang kecil, mereka sudah dikepung. Perkelahian pun langsung terjadi. Tiba-tiba, Polisima muncul. Dia menyuruh geng Isu untuk pergi. Dan untuk dua orang anak buah Jiang Chen, polisi yang akan menanganinya. Dengan cengkramannya, Polisima berhasil membuat orang itu pingsan.
Sedangkan satu orang lainnya, dia berhasil kabur dengan melompat dari gedung. Dan dia langsung mengabari Jiang Chen tentang kejadian barusan. Akhirnya, seorang dari geng Black Dragon berhasil ditangkap. 걔네들 어디 있는지만 나한테 얘기해. Namun, orang itu tidak mau mengatakan informasi apapun. Oleh karena itu, polisi Ma dan timnya menggunakan cara lama, yaitu menyiksanya sampai dia berbicara. Beberapa hari kemudian, bos geng Isu sedang merayakan ulang tahun ibunya. Tentunya tamu yang hadir semuanya tampak senang. Tiba-tiba terdapat satu orang mencurigakan masuk membawa tabung apar, dan menyemprotkan pada semua orang. Tentu saja hal itu membuat panik, dan semuanya berhamburan keluar. Di tengah keributan tersebut, muncullah Jiang Chen. Dan akhirnya target yang dicari telah muncul. Mereka pun saling menyerang satu sama lain. Namun Jiang Chen masih menyiapkan pisau, untuk menusuknya hingga mati. Kejadian itu pun sampai masuk berita, dan dilihat oleh semua orang. Hal itu menjadi tamparan keras untuk kepolisian, karena belum bisa menuntaskan kasus tersebut. Banyak faktor yang membuat mereka tidak bisa bergerak cepat. Selain karena kekurangan sumber daya, tidak ada kerjasama dari atasan untuk membantu menyelesaikan kasus ini. Tiba-tiba pimpinan memanggil polisi Ma. 사장님이 좀 올라오라는데. Kepolisian baru saja mendapatkan surat resmi dari Cina. Ketiga buronan tersebut masuk dalam daftar pencarian orang, dan harus dikirim kembali ke Cina. Kasus ini pun akan dilimpahkan ke divisi lain, divisi khusus pembunuhan. Namun polisi Ma meminta waktu untuk menyelesaikan kasusnya. Dia beralasan, mereka sudah membuat suatu rencana, dan akan menangkap Jiang Chen beserta anggotanya. Atasannya pun sepakat, dan memberinya waktu. Karena kalau berhasil, namanya juga akan terpampang di majalah dan koran, yang membuat karirnya naik dengan mudah. Berkat aksinya, Jiang Chen semakin dikenal. Seorang konglomerat bernama Tuan Kuok meminta bantuannya, untuk menyingkirkan geng Chunsik dari tempat usahanya. Tidak tanggung-tanggung, Jiang Chen meminta bayaran yang cukup banyak. Dengan arogansi yang ditunjukkannya, Tuan Kuok pun akhirnya setuju. Tanpa diduga, tiba-tiba tempat tersebut diserbu sekelompok orang dari geng Chunsik. Melihat orang sebanyak itu, tentu saja Jiang Chen memilih untuk lari. Anak buah geng Venom yang terpaksa mengikuti Jiang Chen berpikir, inilah waktunya yang tepat untuk balas dendam. Dia mengeluarkan pisau, dan berniat menusuk Jiang Chen. Namun dia gagal, dan akhirnya nyawanya sendiri yang melayang. Malam harinya, polisi Ma mendatangi bos dari geng Chunsik. 황 사장 어디 있어? Dia tahu bahwa selama ini geng Chunsik terus memburu Jiang Chen. Dan dia memprediksi bahwa suatu saat Jiang Chen pasti akan mendatanginya. Karena mereka sudah kenal cukup lama, dia berbaik hati memberikannya rompi anti pisau untuk berjaga-jaga. Polisi Ma kekurangan personil untuk mengumpulkan bukti-bukti kejahatan, serta seluruh kegiatan Jiang Chen di sini. Oleh karena itu, dia memiliki sebuah ide brilian. Dia mengumpulkan seluruh warga, terutama yang memiliki toko di pinggir jalan, untuk bekerja sama. Mereka disuruh mendokumentasikan segala tindakan pemerasan, atau kejahatan yang dilakukan gerombolan milik Jiang Chen di sekitar sini. Awalnya semua merasa takut. Namun hal ini harus dilakukan, untuk kebaikan mereka sendiri di masa depan. 위험하게 다가가지 말고 그냥 뭐 남길 수 있으면 사진 같은 거 남기면 좋고. Dan segala rencana pun akhirnya disusun. Makin lama, anggota Jiang Chen makin banyak. Dan tindakan mereka lebih kejam daripada semua geng yang ada. Warga merekam semua kejadian yang ada, dan melaporkannya kepada polisi Ma sebagai barang bukti. Berkat itu semua, kepolisian memiliki peta kejahatan yang dilakukan Jiang Chen, dan seluruh anak buahnya. Polisi Ma ingin meringkus mereka dalam sehari. Karena apabila tidak bersamaan, beberapa orang pasti akan kabur. Dan apabila kabur, suatu saat kelompok tersebut akan tumbuh kembali. Salah seorang anak buahnya memberitahu, bahwa perwira dari Cina akan segera datang. Dan apabila penjahat tersebut berhasil ditangkap, mereka akan dipulangkan ke Cina. Tentu saja polisi Ma tidak ingin itu terjadi.
Kejahatan mereka di sini harus diadili menurut hukum di negeri ini. Pagi harinya, anak buah Jiang Chen yang dahulu sudah ditangkap, ingin dibawa oleh pihak Cina. Tentu saja polisi Ma tidak menyetujuinya. Namun itu adalah perintah dari atasan, sehingga dengan berat hati dia menurutinya. Ketika di jalan, orang itu mendengar pembicaraan rahasia antar perwira Cina tersebut. Ternyata, mereka bukanlah perwira yang baik. Dia memiliki ide untuk membantu mereka menjual barang haram miliknya di negara ini. Namun dengan syarat, dia harus dibebaskan sekarang juga. Perwira tersebut menyetujuinya, dan akhirnya dia bebas. Tiba-tiba, kedua perwira tersebut dijemput oleh polisi Ma. Ternyata semua ini hanyalah sandiwara. Mereka berdua adalah mata-mata yang dulu sering memberikan info pada polisi Ma. Dan sekarang ini, mereka pura-pura menjadi perwira Cina untuk menjebak Jiang Chen. Dengan senang, orang itu menceritakan semua pada Jiang Chen. Dia merasa beruntung, bukannya ditangkap ke Cina, namun malah mendapatkan bisnis yang menggiurkan. Awalnya Jiang Chen merasa curiga dengan cerita tersebut. Namun setelah dia diberikan contoh barangnya, dia mempercayainya. Sementara itu, polisi sedang berkumpul dan menunggu Jiang Chen memakan umpannya. Mereka sudah memakan umpannya. Dan polisi memberikan sebuah alamat sebagai lokasi untuk menangkap mereka semua. Semua polisi telah bersiap dan berjaga di lokasi penangkapan. Dan polisi lainnya, mereka mencari target lain yang berada di tempat terpisah. Karena identitas sudah diketahui, dengan mudah mereka semua ditangkap. Jiang Chen dan anak buahnya terlihat berjalan bergerombol menuju suatu tempat. Target sudah memasuki tempat yang dijanjikan. Dan dua perwira yang menyamar tersebut, mulai bersiap melakukan sandiwaranya. Ternyata yang datang hanyalah anak buah dari Jiang Chen, dan beberapa orang lainnya. Dan dengan cepat, polisi Ma dan timnya menangkap mereka semua. Namun sangat disayangkan, keberadaan Jiang Chen tidak diketahui. Ternyata, dia datang ke markas bos geng Chunsik. Alasannya ada dua. Pertama, dia dibayar oleh Tuan Kuak untuk menghancurkan geng Chunsik. Yang kedua, karena dia ingin balas dendam atas penyerangan sebelumnya. Geng Chunsik merasa kewalahan, karena mereka tidak siap dengan penyerangan tersebut. Melihat dirinya pasti kalah, Huang Chunsik melarikan diri. Jiang Chen yang sudah melihatnya pun terus mengejarnya. Bahkan sampai ke jalan raya, dan sampai dekat kantor polisi. Niat Huang Chunsik adalah ingin meminta tolong polisi Ma, namun dia tertangkap oleh Jiang Chen. Hampir saja mati, untungnya anak buah polisi Ma melihat keributan tersebut. Mau tidak mau, Jiang Chen meninggalkan Huang Chunsik, dan melarikan diri. Polisi Ma pun langsung dikabari lokasi dari Jiang Chen. 형님, 장첸 찾았습니다. Dengan cepat dia dan timnya langsung bergegas ke sana. Mengetahui semua anggotanya sudah ditangkap, Jiang Chen berencana melarikan diri dengan kembali ke Cina. Dia merasakan ada yang mengawasinya di sekitar sini. Karena sudah ketahuan, anak buah polisi Ma keluar. Jiang Chen yang ingin menabraknya, tiba-tiba terhalang oleh mobil dari polisi Ma. Sudah tidak ada waktu lagi, Jiang Chen harus segera kabur dari tempat ini. Sedangkan untuk anak buahnya, tentu saja dia pingsan ketika melawan polisi Ma. Karena merasa kelelahan, Jiang Chen masuk ke dalam suatu kedai makan, dan meminta segelas air. Dia meminjam telepon, untuk menagih pembayaran uang dari Tuan Kuak. Dan sungguh sial, tanpa sengaja dia melihat foto-foto seluruh anggotanya. Dia langsung sadar, selama ini seluruh warga memberikan foto kegiatannya tersebut kepada polisi. Pemilik kedai tersebut sudah pasrah, atas apa yang nanti akan dia perbuat.
Ketika Polisima berkeliling, dia melihat kaca pintu kedai makan langganannya sudah pecah. Dan ketika masuk, dia melihat pemilik kedai dan anak kecil kenalannya tersebut sudah sekarat. Namun anak tersebut masih sempat membisikkan pada Polisima bahwa orang itu akan kembali ke Cina. Tujuan dari Jiang Chen sekarang ini adalah bandara. Namun sebelum itu, dia menerima pembayaran dari pekerjaan yang dilakukannya, serta tiket dan paspor menuju ke Cina. Akhirnya dia bisa bersantai sejenak, dan membersihkan diri di toilet. 그 비행기표 어떡하냐? 오늘 못 갈 것 같은데. Namun ketika akan keluar, Polisima sudah menunggunya. Tinggal selangkah lagi dia bebas, namun ada saja halangannya. Hidup dan matinya akan ditentukan lewat pertarungannya ini. Pukulan demi pukulan berhasil dia lancarkan. Jiang Chen langsung menyerang dengan membabi buta. Namun, Polisima tentu saja bisa mengatasinya. Dan akhirnya, dia berhasil menangkap penjahat tersebut. Seperti biasa, pukulan terakhir membuat si penjahat pingsan. 좀 많이 망가졌으니까 정리 좀 해줘. Misi penangkapan berjalan dengan sukses. Seluruh penjahat berhasil dia tangkap. Sang kapten dan juga kepala polisi merasa senang atas prestasi tersebut. Sedangkan Polisima, dia hanya ingin daerahnya aman dan damai seperti sedia kala. Kejahatan tidak akan bisa dihilangkan dari muka bumi. Yang paling masuk akal untuk dilakukan adalah mengontrolnya dan membuatnya agar tidak bertambah besar. Semoga penonton sekalian menikmatinya, dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya, like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.